Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Citizen, kembali lagi bersama kami di episode keempat Q-Talk Podcast. Nah, di bulan April ini kan banyak banget lomba-lomba serta karnaval guna memperingati Hari Kartini pada tanggal 21 April mendatang. Iya, benar banget. Penyelenggara lomba menulis juga udah mulai gencar mempromosikan kegiatan mereka. Apalagi di Instagram sama TikTok, banyak banget promosi tentang kegiatan menulis, tentang R.A. Kartini, dan pendidikan Indonesia. Yap, betul sekali. Ngomong-ngomong soal kepenulisan, kali ini kita kedatangan tamu yang super spesial. Beliau adalah salah seorang guru sekaligus penulis di SMA Negeri 1 Klirong. Please welcome Ibu Sudewi Kardasi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ya, gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik sehat. Alhamdulillah. Mungkin sebelum kita mulai ngobrol-ngobrolnya, Ibu bisa perkenalkan terlebih dahulu agar penonton di rumah bisa kenal juga. Perkenalkan, saya Bu Dewi. Kalau nama lengkapnya Sudewi Kardasi. Mengajar di SMA Klirong baru 28 tahun. Sejak tahun 1996 dan saat ini mengajar sebagai guru sejarah. Sudah lama sekali ya, Bu. Belum 30 tahun. Baru lebih dari seperempat abad mungkin ya. Ya, sudah hampir 2 kali lipat umur kita ya. Ya, seperti itu. Kemudian saat ini diberi tugas untuk menjadi wakil kepala sekolah urusan kehumasan. Gitu. Dan sedikit membantu tugas dari Ibu Salis dan Ibu Rasina di ekskul karya ilmiah remaja. Jadi hanya membantu saja. Membantu. Ya, gitu. Ya, oke. Baik, langsung pada pertanyaan gimana, Bu? Ya, boleh silakan. Ya, seperti yang sudah diketahui kan Ibu Dewi kan mempunyai minat pada kepenulisan, kayak artikel, puisi, cerita pendek, bahkan Ibu juga sering ikut lomba tentang kepenulisan. Itu tuh karena hobi Ibu menulis atau karena Ibu mempunyai cita-cita sebagai penulis? Sebenarnya diawali dari hobi membaca dulu ya. Jadi karena memang dari sejak kecil itu orang tua terutama ibu saya itu kalau memberi oleh-oleh itu bukan jajan, tetapi jajannya adalah buku. Jadi nanti kalau sudah membaca satu buku dalam satu hari baru diberi jajan. Itu dulu. Jadi mungkin karena itulah suka membaca, jadi membaca apa saja, tapi terutama sastra. Kalau saya memilih sastra gitu. Kemudian itu karena apa ya, mungkin pendidikan dari keluarga dulu dengan menyajikan buku-buku dari ibu ya. Jadi muncullah minat membaca. Jadi pertama adalah membaca, jadi hobi membaca itu. Kemudian yang lainnya karena membaca itu kadang-kadang kan suntuk ya, maka saya selingi dengan jalan-jalan atau olahraga. Nah, olahraga yang mungkin saat ini saya suka itu baru sebatas olahraga tangan, yaitu tenis meja atau mungkin badminton atau mungkin voli, tapi terutama tenis meja ini karena banyak temennya, terutama dari bapak-bapak SMA Negeri 1 Klirong. Itu untuk hobi membaca itu karena dari pendidikan kecil ya, karena banyak buku-buku yang disediakan orang tua, jadinya muncul. Sebenarnya tidak hanya saya, adik-adik saya juga seperti itu. Jadi muncul kemudian menulis, jadi ada keinginan untuk menulis. Wah, ini bagus ya. Nah, muncullah kayaknya
saya bisa menulis ya. Pertama yang saya tulis adalah puisi, jadi dari SD itu menulis puisi. Kemudian SMP menulis puisi itu saya kirim pertama kali di Media Pelajar, MOP waktu itu, majalah MOP, dan tayang 1 kali. Hadiahnya waktu itu memang tidak, ya menurut saya sih besar waktu itu untuk pelajar ya. Berapa saya lupa, sekitar berapa rupiah ya, 50 apa berapa itu. Kemudian ada kaos juga. Dari situ kemudian muncul untuk menulis lagi, saya kirim di Penyebar Semangat ya. Penyebar Semangat itu majalah berbahasa Jawa. Itu saya nulis di Guritan. Kemudian lagi di Cerita Jenaka Opo Tumon itu. Jadi masing-masing tayang 1 kali. Nah disitulah kemudian ada keinginan lagi untuk menulis cerita tentang kenyataan sehari-hari. Jadinya ada kejadian lucu saya tulis dengan menggunakan bahasa sendiri ya, yang mungkin belum begitu baku gitu. Itu untuk cerita munculnya minatnya baca dan menulis, termasuk olahraga ya. Karena jika kita menulis itu ada rasa capek, jenuh juga kan, jenuh itu pasti. Tapi memang menulis itu butuh semangat, kemauan, jadi tidak pantang menyerah itu ya, untuk ya karena mungkin sudah pernah ditayangkan, akhirnya apa? Menimbulkan semangat. Didorong. Iya, padahal kan ya segitu ya, ternyata luar biasa. Semangat itulah yang kemudian, walaupun dikala sekarang ini tidak begitu maksimal ya mengingat tugas-tugas, jadi dikala waktu senggang saja, misalnya hari Sabtu atau hari Minggu kalau nggak ada kegiatan, itu baru saya menulis gitu. Kan sudah berbagai karya yang ibu tulis ya. Itu sudah berapa lama ibu mulai berkarya lewat tulisan? Udah berapa lama ya? Kalau tadi saya dari SD, SMP ya. Tapi kemudian banyak di kampus juga dulu pernah nulis. Di tingkat SMA pernah nulis di Mading, sering kalau di Mading itu sering nulis. Jadi berapa tahun ya? Lebih dari 20 tahun ya. Lebih, karena saya sekarang udah kepala 5. Jadi mungkin dari usia 12 tahun ya, 12 tahun. Ya walaupun sebatas tulis-tulis marah sama teman gitu ditulis ya. Kemudian ada sensi, ada rasa senang gitu. Itu biasa, walaupun kemudian jadi buku agenda semua. Jadi dulu suka menulis buku agenda. Makanya diwujudkan dalam bentuk puisi atau dalam bentuk cerpen. Dan sejauh ini bagaimana perjalanan karir ibu sebagai seorang penulis? Kalau urusan karir itu gimana ya? Saya sebatas menyalurkan. Jadi kalau masalah karir itu nanti sambil jalan saja. Jadi kalau misalnya menjadi seorang penulis itu mungkin ada ya sedikit untuk saya ingin jadi penulis terkenal gitu. Ada sih sedikit, tapi yang saya ingin bentuk adalah menjadi seorang guru tapi juga menulis, dua-duanya bisa berjalan selaras, seimbang. Nah itu yang saya. Jadi karir karena sekarang jadi guru ya otomatis menjadi guru, tapi yang menulis sebatas apa yang mungkin bisa kita sampaikan agar orang itu bisa ini loh ternyata menulis itu menyenangkan, menulis itu sesuatu yang luar biasa. Ada effort di situ untuk menyatukan antara hati, pikiran dan juga suasana lingkungan. Jadi ini untuk penulis yang terkenal masih jauh juga ya, karena masih sedikit sih sebenarnya karyanya. Jadi belum sebanyak yang penulis yang itulah yang luar biasa kayak Ibu N. Hadini atau yang sudah almarhum itu, atau mungkin yang
menulis cerpen atau puisi kayak Pak Golagong atau mungkin yang Thomas Nur Setiawan dan sebagainya. Jadi ada keinginan, tetapi pencapaiannya itu tidak ada target. Jadi ya semoga nanti bisa terlaksana. Gitu aja. Nah, kan seperti yang sudah diceritakan tadi bahwa ibu menulis itu udah dari kecil. Nah, ada nggak sih alasan khusus untuk ibu itu terus semangat buat menulis? Alasannya karena satu ada niat ya, ada minat, kemudian ada rasa mengungkapkan perasaan. Jadi kalau menulis itu kan bentuknya bisa berupa prosa, bisa berupa puisi. Jadi kalau kita merasakan teman saya itu ternyata lagi sakit hati, bisa kita tulis di situ cerita misalnya itu prosa atau juga mungkin puisi. Jadi hanya tapi memang perlu ada satu effort. Jadi effort ini yang harus kita gali dan kita tanamkan bahwa semuanya bisa ditulis. Jadi tidak perlu ada tidak ada ide atau dan sebagainya, semuanya ada ide. Kita lihat sesuatu aja bisa ide, ini aja bisa dijadikan ide. Ini ide ini bisa dijadikan cerita juga, terutama prosa ya. Kalau puisi mungkin agak angin. Tapi kalau prosa bisa dijadikan cerita dengan beberapa pelaku gitu, bisa. Tergantung minat dan juga semangat, jangan sampai turun sih sebenarnya. Jadi menggali terus membaca, yang jelas itu membaca setiap saat ya, dimanapun kita berada. Jadi kita minimal kita baca Quran kita ya, bacalah 5 menit 10 menit. Habis itu kita baca buku yang lain. Tidak usah lama-lama, 5-10 menit itu. Nanti lama-lama akan nambah sendiri sih sebenarnya gitu. Ya, itu yang saya lakukan. Membaca itu bisa lewat buku, kertas, tapi juga bisa lewat HP. Nah, yang saya sering lakukan adalah membaca buku tapi lewat HP. Nah, saya mengunjungi Perpusnas kayak gitu. Perpusda Kabupaten Kebumen. Di situ saya pinjam buku. Sekali pinjam bisa ya lebih dari 4 atau 5, nanti saya baca satu selesai, sekian jam selesai baca buku. Di situ kita cari, ternyata isi bukunya begini, jadi kita bisa menceritakan. Sebenarnya saya butuh lawan itu untuk bisa bedah buku. Kita nanti mau bedah buku tentang ini. Nah, di situ kan membaca semua ya, lalu kita tukar kawur. Jadi apa sih isi buku ini menurut kalian lah gitu. Jadi butuh ada mungkin literasi bedah buku gitu, entah itu cerpen, entah itu puisi atau entah novel. Saling menyalurkan ide pendapat gitu. Jadi kamu butuh kalau sudah kayak gitu kan nanti akan muncul jadi apa ya isinya, nanti bisa menceritakan di bab ini adalah gini ceritanya, di bab ini begini ceritanya. Kita bisa saling, menurut saya begini, menurut saya enggak begini. Tapi bukan perbedaan yang kita cari, tapi di sini adalah bagaimana kita bisa menuangkan maksud daripada sebuah buku. Kalau membicarakan soal kendala ya Bu, sekarang kan lagi banyak konten-konten dari para penulis yang membicarakan soal writer's block atau kebuntuan dalam menulis cerita. Apakah kendala tersebut pernah dialami oleh Ibu? Kalau pernah sih pernah ya. Misalnya dalam keadaan capek, kalau misalnya dalam keadaan capek tenaga, capek pikiran, mungkin itu terus menjadi down ya. Tapi itu kemudian kita kembalikan kepada diri kita. Masuk kita mau seperti ini kan enggak. Kita sakit berarti kita perlu ada upaya bangkit. Caranya gimana? Kalau saya biasanya kalau sakit itu tidak dengan obat, tapi tidur misalnya. Tidur lumayan, makan yang banyak, makanya kan badan saya gemuk. Istirahat yang cukup, nanti akan muncul ada tenaga baru. Nah, di situ kemudian kita baru, saya punya nulis ini. Nah, setelah muncul ide seperti itu, maka kalau itu berupa kita mau nulis berupa artikel, maka kita harus baca buku literasi. Bila mana perlu,
kita kunjungan. Jadi kunjungan ke tempat itu atau kita cari narasumbernya. Hari kemarin saya cari data untuk penelitian saya. Jadi untuk lagi menulis sesuatu ya, masih rahasia. Jadi kita mau menulis dengan tema begini. Kita butuh buku. Wah, buku tentang ini apa ya? Kita cari browsing di Perpusnas, kemudian kita baca. Habis itu kita cari data, wawancara narasumber, dan kemudian kita ke lokasi. Kalau itu memang lokasinya terdekat ya, dekat jauh pun mungkin bisa kita lakukan. Jadi kita mencari, ada sumber primer, ada sumber sekundernya. Itu namanya proses heuristik kalau dalam sejarah, mencari dan mengumpulkan data sumber-sumber sejarah untuk kemudian dibikin sebuah interpretasi. Ya, interpretasi itu artinya apa? Meng-cross check antara data satu dengan data lain, baru kita buat penafsiran. Itu untuk membuat sebuah artikel ya. Jadi memang ini butuh semangat sih, memang kerja keras. Nek tidak ada ya tidak akan jadi, tetap butuh akhirnya. Jadi untuk menumbuhkan itu adalah dari diri sendiri, menyemangati diri sendiri, bisa dengan jalan-jalan, bisa dengan tidur dulu, atau bisa dengan baca buku cerita. Itu juga bisa. Lama-lama kalau membaca itu kan bisa membuat kita tidur ya. Ya enggak sih, kalau dalam keadaan capek itu biasanya baca biar cepat tidur gitu kan. Nah, itu bisa membuat kita cepat tidur. Entah tidurnya itu dengan blongsor, entah tidurnya dengan dalam kondisi di atas meja, atau malah dengan membaca sambil nonton TV, akhirnya TV-nya yang nonton kita misalnya. Itu bisa dilakukan sih, tapi itu tidak bagus. Yang bagus adalah membaca, duduk manis gitu, capek ya terus kita tidur. Nah, jangan sampai kita bacanya itu, kita baca buku sebenarnya yang bagus dengan duduk kayak gitu. Kalau dengan tiduran itu kayak belajar kan, tiduran itu hanya bablas kayak jadi belajar. Ini bukunya yang lihat kita, yang baca ya dari di sini menyemangati ya. Jadi menyemangati bahwa saya masa harus begini terus, saya harus bangkit, saya harus tetap semangat untuk yang lebih baik dari yang kemarin. Jadi fisik terutama dan juga psikis ya. Untuk psikisnya itu memang orang kenapa kok mudah lupa? Karena jarang baca. Kan ada orang yang membaca sekali langsung masuk, tapi ada juga yang membacanya harus berkali-kali. Nah itu, jadi kita harus sadar dengan diri kita bahwa kita itu kalau belajarnya begini berarti ya harusnya membaca sebentar nggak bisa, harusnya 2-3 kali baru bisa. Nah itulah yang kita lakukan. Atau dengan menulis. Jadi biasanya saya baca, setelah saya baca baru saya kemudian menulis. Jadi mata digunakan, kemudian tangan juga digunakan. Bila mana perlu kita mendengarkan musik. Ini biasanya musik kadang-kadang mengganggu. Tapi dalam suasana yang lagi sedih, biasanya disebutkan musik juga. Tadi membangkitkan semangat juga dengan musik. Ini biasanya kalau nyetel musik jangan yang sing rock and roll itu. Jadi yang membuat semangat tapi tidak membuat kita sendu gitu. Jadi tidak melankolis lah ya lagunya. Dari diri sendiri bisa nyetel lagu atau mungkin bisa jalan-jalan. Makanya saya seringkali jalan-jalan. Tidak sendiri, sama anak atau mungkin sama siswa gitu. Tapi seringnya saya sama keluarga itu jalan-jalan. Gitu. Berarti tadi cara mengatasi kendala sudah disebutkan tadi ya Bu. Lalu ngomongin soal inspirasi Ibu nih ya, seberapa besar pengalaman pribadi berperan dalam karya-karya yang telah Ibu tulis? Contohnya seperti puisi dan cerpen itu kan biasanya berkaitan dengan pengalaman pribadi ya Bu. Ya. Jadi yang kita tulis itu biasanya bisa dari pengalaman pribadi,
bisa juga dari teman atau saudara yang menceritakan kepada kita, kemudian kita tulis, bisa juga seperti itu, atau dengan membaca juga bisa. Jadi ide itu bisa diperoleh dari pengalaman yang saya alami itu, dari pengalaman diri sendiri, kemudian dari membaca, tapi bisa juga dari pengalaman Orang lain. seperti itu. Memang kompleks ya, kita harus siap menangkap, oh ini bagus nih kalau kita bikin cerita. Tapi yang saya sering lakukan adalah apa yang saya alami. Jadi misalnya dialami di kelas atau dialami di luar, berkaitan dengan orang banyak atau mungkin perseorangan, itu biasanya yang saya tulis. Itu kalau puisi atau cerpen. Tapi kalau artikel ya Mencari data. iya, mencari data dulu dengan membaca, memang penting ya. Jadi pertama adalah dengan membaca dulu. Oh, saya kok tertarik ya dengan ini misalnya. Itu saya kemudian cari sumber-sumbernya dulu. Jadi setelah sumbernya baru kemudian itu tadi terjun ke lapangan atau mungkin cari narasumber. Memang harus media sosial saya gunakan memang untuk mencari relasi. Mencari relasi itu bisa narasumber, kita bisa tanya kan, tahu nggak ini buku sumber ini diperoleh dari mana ya misalnya, atau saya mau wawancara dengan tokoh ini kira-kira pada siapa misalnya. Nah disitulah bisa kita gunakan gitu. Jadi bisa dari pengalaman pribadi, dari membaca ataupun dari pengalaman orang lain. Berarti kalau dari kasusnya Ibu, banyak cerita-cerita pengalaman pribadi dan pengalaman orang lain yang tertuang dalam karya Ibu ya. Iya, ya betul. Kan kalau biasanya kalau setiap karya itu pasti punya tujuan yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Nah, ada nggak sih pesan khusus bagi para pembaca karyanya ini? Oke, kalau itu artikel ilmiah, saat ini memang saya lagi menulis tentang sejarah lokal Kebumen ya. Jadi ingin memperkenalkan atau menginformasikan bahwa ini loh Kebumen, bahwa Kebumen itu ternyata luar biasa. Banyak karakteristik Kebumen yang perlu kita pelajari. Tidak usah belajar jauh-jauh dulu. Jadi kita belajar diri kita. Kebumen itu kan milik kita, daerah kita. Masa kita harus belajar dari orang lain? Maka kita harus belajar apa sih yang kita miliki dari Kebumen, potensi apa saja yang kita miliki, yang mungkin perlu kita gali, bahkan bila mana perlu menjadi sebuah mata pencaharian yang nantinya bisa mengembangkan diri kita dan juga lingkungan sekitar kita. Jadi potensi Kebumen itu apa? Oh ternyata Kebumen itu punya pahlawan yang luar biasa. Misalnya di situ ada yang sudah pernah saya tulis itu tentang Arung Binang 7 atau mungkin Tirtakusumo. Ini ngerti nggak Tirtakusumo? Belum tahu. Atau Purbanegara, belum tahu ya. Yang mungkin tahu sedikit tentang Arung Binang. Arung Binang itu ada 1 sampai dengan ada 8 kalau. Jadi Kebumen itu memiliki dinamika yang luar biasa ketika zaman Arung Binang 7. Arung Binang 7 itu adalah seorang bupati. Ini sejarah ya, karena saya mata pelajaran sejarah, jadi memperkenalkan bahwa di Kebumen itu ada loh orang yang pernah berjasa di zaman Hindia Belanda, namanya Arung Binang 7. Karena hampir sebagian besar sendi kehidupan yang ada di Kabupaten Kebumen itu berkembang di era Arung Binang 7. Kemudian Tirtakusumo itu di Kabupaten Ambal misalnya, di Kabupaten Karanganyar maaf. Jadi Bupati Tirtakusumo adalah Bupati Karanganyar. Kemudian Purbanegara itu Bupati Ambal, karena Ambal itu dulu pernah menjadi sebuah kabupaten dalam sebuah daerah namanya Karisidenan Bagelen. Itu ada Kebumen, dulu namanya Fajir, ada Remo Kamal itu Karanganyar, kemudian ada Ambal, ya, Kabupaten Ambal, kemudian ada Semawut, Kutoarjo, Purworejo, dan juga yang satu adalah Ledok atau Wonosobo. Itu contohnya. Contoh lain adalah tentang walet ya. Walet itu apa? Lawet, walet gitu kan.
Kebumen itu dulu pernah mengalami puncak kejayaan ketika walet. Walet itu menjadi sebuah komoditas yang luar biasa. Jadi pengunduhan walet yang sekarang mengalami penurunan drastis itu karena perlindungan dari masyarakat yang juga mungkin kurang ya. Kemudian ternyata walet itu tidak bisa diternak atau mungkin diunduh sak wayah-wayah itu tidak bisa. Jadi ada hal-hal tertentu yang menjadikan sebuah walet itu bisa berkembang di sana. Itu dulu pernah di Kebumen yang luar biasa itu. Di Kebumen itu mengalami proses dari awal Mataram sampai dengan sekarang itu cukup panjang ya. Kebumen itu kelihatannya kecil, tapi ngangani kalau menurut saya. Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan Kebumen, mungkin karena ini adalah tanah tumpah darah ya. Kemanapun itu pula kandang sama Kebumen gitu. Jadi seperti itu. Lalu untuk Ibu kan sudah menulis banyak sekali karya ya. Dari sekian banyaknya karya Ibu, ada nggak satu karya yang paling berkesan dalam hidupnya Ibu? Yang paling berkesan, mungkin yang berkesan kok saat ini ya, itu yang kemarin ikut lomba Netral Newscom. Netral Newscom ini adalah media sosial yang bergerak di persurat kabaran, jadi surat kabar digital. Karena di dalam itu ada pendidikan, ada histori, kemudian ada ekonomi, perdagangan, ada politik dan sebagainya. Jadi itu kompleks ya. Nah itu kemarin waktu mencoba untuk mengikuti. Jadi waktu itu hanya penggembira saja. Biar ngasih contoh, tidak hanya siswa tapi juga saya guru ikut juga. Sebenarnya tadinya cuma jadi motivator saja karena sudah banyak siswa yang ikut. Terus ya udahlah saya ikut. Waktu itu juga membuatnya hanya berapa hari ya, sekitar 3 hari saya observasi dan saya berburu literasi. Saya tulis sehari semalam, deadline itu jam 12:05, di situ saya baru ngirim langsung. Dan ini menjadi satu effort karena apa? Karena yang tadinya tidak niat ya, kemudian niat, wah kok semangat banget ya siswa, udah saya ikut terlibat di dalam. Yang kemarin jadi juara 1 nasional artikel future itu untuk memberikan motivasi kepada teman-teman atau kepada siswa ya, teman-teman siswa, dan bahwa itu semuanya bisa kita capai, kita bisa menggunakan dengan waktu yang mungkin seminim itu. Saya katakan minim sekali karena 3 hari itu saya harus berburu, kemudian menuangkan pagi sampai malam, itu baru itu aja saya sambil dengan makan, sholat, kemudian ngomong anak ya dan seterusnya, ngomong anak gede. Itu ternyata ya alhamdulillah pada saat itu mungkin karena bejo juga ya, bukan karena saya mampu, itu semata-mata karena lillah, jadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang memberikan itu, bukan karena saya mampu, itu bukan, tapi karena kuasa Allah yang kemudian memberikan kepercayaan, udah kamu akhirnya berhasil mendapatkan juara. Saya itu sama Miftah. Kalau dia memang semangatnya luar biasa untuk menulis. Itu memang butuh orang-orang yang semacam itu, walaupun nanti bergerak pada bidang yang berbeda-beda. Nah, karena membaca itu memang luar biasa, mendapatkan pengalaman dari situ. Butuh effort ya, seperti itu. Itu tadi yang juara 1. Kalau yang 5 besar juga sebenarnya itu nasional juga, karena penulis se-Jawa juga itu dari ada guru, pokoknya macam-macam profesi itu yang saya juga tidak mengira pada saat itu mendapat
5 besar yang akhirnya buku saya dibukukan gitu. Jadi dibukukan, yang 10 besar juga dibukukan. Walaupun mungkin kita melihat jangan melihat hadiahnya, tapi melihat pengalamannya. Semuanya melihat hadiahnya mungkin tidak akan menarik ya. Kalau hanya berupa sertifikat, kemudian berupa pengumuman kayak gitu, itu mungkin tidak sebanding dengan apa yang, tapi yang kita rasakan adalah kepuasan ya. Ternyata kita bisa loh ya dengan segala kelemahan yang kita miliki gitu. Kekurangan dan kelemahan ya, itu aja. Nah, Ibu punya target apa enggak sih buat karya selanjutnya? Kalau target itu minimal bisa dibaca sama semua orang ya. Jadi sebuah artikel atau sebuah cerpen itu bisa dibaca oleh semua orang. Jadi di situ ada pesan-pesan moral memang ya yang akan disampaikan tentang motivasi hidup, tentang semangat tidak putus asa, kemudian hal-hal tertentu yang mungkin akan menjadi tantangan di masa yang akan datang. Pastinya setiap menulis karya yang akan diunggah ke Netral.news.com melalui proses penelitian, analisis, dan melalui referensi yang pastinya banyak banget ya Bu, membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, Ibu sebagai guru, ibu rumah tangga, dan juga pastinya penulis yang ingin mengembangkan tulisan-tulisannya dalam sebuah buku atau sebuah tulisan, bagaimana caranya Ibu mengatur waktu tersebut? Untuk mengatur waktu sebenarnya sama mungkin ya dengan yang lainnya. Cuma ada hal-hal tertentu, misalnya kalau sudah waktunya beribadah ya kita hentikan. Pokoknya kalau sudah ada adzan kita hentikan, sholat itu wajib. Jadi di sini memang meminimalisir hal-hal yang tidak penting. Jadi misalnya hal-hal tidak penting, belanja di mall misalnya, atau mungkin kita melakukan sesuatu yang sifatnya itu membuang waktu tapi tidak menghasilkan secara maksimal ya, dolan yang tidak ada maknanya misalnya, itu kita minimalisir. Jadi memang benar-benar di situ ada ada pembagian yang saya jam sekian berarti saya habis sholat saya harus begini. Jadi memang setelah itu kita pikirkan, habis sholat saya harus menyelesaikan ini, habis menyelesaikan ini saya berarti harus begini. Jadi dalam kurun waktu yang sudah kita tentukan sini, pokoknya saya dalam waktu sekian saya harus ada target ya. Jadi target harus selesai misalnya. Ya bisa sih sebelumnya 1 hari. Tetapi seringkali kita terkendala dengan waktu atau mungkin sumber referensi yang kita cari kita belum dapat kayak gitu. Itu memang itu sesuatu banget. Enggak belum dekat misalnya. Jadi memang harus meminimalisir hal-hal yang tidak penting. Harus mengatur waktu, mengorganisasi dengan baik. Iya, gitu. Walaupun kadang-kadang juga sulit. Ya, karena ada tugas-tugas lain yang memang harus kita selesaikan dalam waktu yang bersamaan. Itu sulitnya. Nah, tadi kan Ibu juga udah banyak membahas tentang membaca atau literasi ya Bu. Nah, menurut Ibu gimana sih keterkaitan antara menulis dan kebiasaan literasi? Kalau keterkaitannya sangat tinggi, sangat besar. Jadi ketika kita membaca sesuatu itu harus ada dalam niat itu apa? Jadi isinya apa? Gitu kan. Biasanya sebuah novel itu akan menarik, lebih banyak menariknya daripada sebuah buku ilmiah. Betul. Kenapa coba? Karena ceritanya isinya. Karena mungkin pertama ceritanya, yang kedua adalah bahasa yang dipakai. Ini kalau sekarang bahasa gaul ya. Nah, dan yang ketiga, karena di era-era remaja seperti itu biasanya cerita romantis itu yang sering digemari ya. Tapi kalau ilmiah itu kan kadang-kadang sering tidak ada romantisnya kan. Nah, inilah yang memang perlu perlu ada semangat juang lah pokoknya. Nah, membaca itu perlu effort, tenaga juga. Jadi kalau saya menanamkan isinya apa sih?
dibaca lagi. Nah, pertama yang dibaca dari depan dulu, tengah, kemudian belakang. Ya, itu kuncinya. Nah, dari situ kemudian kita satu persatu baru, oh ternyata isinya begini kan, sekilas itu baru gambaran. Nah, baru kita buka satu persatu karena pasti ada bagian-bagian yang tidak terungkap di bagian tengah. Jadi di bagian, mungkin di bagian antara pertama dengan tengah itu baru terungkap, ya kan ada bab 1, bab 2 dan seterusnya. Nah, itu. Jadi keterkaitannya sangat tinggi dengan membaca tadi. Maka muncul ada keinginan, saya lah pengen gregetan loh sama ini misalnya, tak tulis misalnya gitu. Jadi ketika kita membaca sebuah novel, ya sebuah novel, kan kita ada kadang kita hanyut ya, pasti hanyut ya, novel itu pasti hanyut. Ceritanya sedih, mandan sendula, ada rasa sedih ya, mungkin ada juga mungkin nangis gitu kan. Kalau lagi gembira mungkin wajahnya berseri-seri gitu kan. Nah, kadang-kadang kita gemes dengan yang seperti itu. Bagus ini ceritanya, saya bikin lah misalnya. Jadi pertama mungkin harus banyak membaca. Dari banyak membaca itu nanti akan muncul peletikan-peletikan. Inilah yang mungkin kita gali itu. Ini butuh semangat, itu effort. Semangat itu harus ditanamkan sesering mungkin. Enggak, jangankan membaca novel, mau ulangan tidak ada effort. Kira-kira baca enggak? Enggak ya? Enggak kan? Esok ulangan apa sih? Sejarah. Gue kandel misalnya. Nah, di situ kalau nggak ada effort, buku nggak tersentuh itu, ya kan? Tapi kemudian kita kembali ke diri kita. Wah, masa sih saya nggak bisa begitu aja? Buku berapa sih? 2. Bisa, saya pasti baca. Jadi di sini muncul saya bisa, saya harus bisa, dan saya pasti bisa. Jadi memang ada sugesti. Saya bisa, sejarah, 3 buku misalnya, bisa, tak baca dulu. Nah, pasti ketika tengah akan muncul rasa kalau gue ya, gue. Lalu kita kembali lagi, pasti saya bobot terus. Nanti saya yang nggak akan pernah bisa bangkit dari hal yang seperti itu. Jadi memang ada, pokoknya semuanya itu ada semangat untuk bangkit, untuk merubah diri kita menjadi lebih baik. Jadi kita harus ada apa? Saya sama dengan kemarin, berarti saya kan tidak menjadi manusia yang tidak benar ya, kata Nabi itu. Untuk lebih baik itu kita harus belajar. Belajarnya apa? Punya prinsip, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan esok harus lebih baik dari hari ini. Saya nilainya jebak-jebak, sejarah 5, 6 misalnya, saya harus bisa minimal berapa? 7 atau 8. Nah, disitulah kemudian ada effort. Saya harus bisa membaca, menyelesaikan buku ini. Nah, nanti setelah itu, ini yang sudah saya lakukan, itu apa? Saya tulis, tadi aku baca apa ya? Tentang itu. Nah, tulis. Dari tulisan-tulisan inilah kalau kita rangkai menjadi sebuah cerita pada akhirnya. Tapi kan kalau cerita ada pendahuluan, ada penutup, barulah kita bikin kayak gitu. Jadi itu yang saya lakukan ya, dari banyak membaca muncul ada upaya untuk apa? Menulis. Soalnya modelnya saya nggak bisa belajar membaca tok, saya harus bisa menulis juga. Kamu baca suri kelalen sih, membaca 1-2 kali. Nah, di situ kemudian tulis. Dari menulis agenda harian itulah nanti akan muncul. Tiap hari kita bikin agenda, misalnya nulis hari ini kita menghadapi apa, tulis di situ. Besok apa, tulis. Itu kan menjadi sebuah cerita, ya kan? Kalau kita sudah terbiasa menulis buku agenda, itu sama halnya kita menuliskan apa yang kita alami dalam sebuah tulisan, sebuah cerita dengan banyak
itu pasti ada kaitannya antara membaca dengan menulis. Tinggal kemauan saja. Ini butuh kemauan, effort untuk ya. Jadi effort untuk mengalahkan kemalasan itu perjuangan habis-habisan. Jangankan belajar, untuk bangun malam saja itu perlu effort. Iya kan? Bangun malam habis itu sholat tahajud itu butuh apa? Effort. Sudah niat bangun, tapi habis itu kemalasan mengalahkan. Lah, tidur lagi, ya kan? Ya itu baru bangun. Yang membaca apa lagi? Memang itu yang sedang kita hadapi. Indonesia itu mengalami degradasi literasi. Yang kalau di negara lain itu sekarang sudah tidak lagi digital ya. Ada beberapa negara yang kemudian mengalihkan digital menjadi nulis, membaca menggunakan kertas. Jadi tidak lagi menggunakan digital. Nah itu yang ada beberapa negara yang sudah kembali seperti itu. Kenapa? Karena ternyata menulis dengan tangan membuat kita jadi rapi di dalam menulis, dan itu menunjukkan bahwa jiwa kita. Jadi itu melatih kejiwaan juga. Jadi kita kalau tulisan rapi itu biasanya karena suka menulis, suka memperbaiki. Dan ini tulisanku kayak gini ya, waduh, gak bisa dibaca. Lalu kita ada upaya untuk apa? Untuk memperbaiki. Itu dulu yang saya alami ya. Dan ini tulisannya begini ya. Terus saya latihan nulis tegak bersambung. Dari apa yang saya baca tentang puisi, saya nulis nyontoh, puisi. Saya juga bisa nulis puisi. Nulis. Jadi menulis dengan tangan itu ternyata bisa membuat kita itu apa ya? Ya pokoknya berbeda lah daripada dengan diketik. Jadi ada gerakan-gerakan tangan halus, motorik halus kita yang membuat kita itu jadi terangkai di sana. Nah, itu hubungan antara baca dengan panjang ya. Lalu Ibu sebagai salah seorang guru di SMA Negeri 1 Klirong, bagaimana upaya para guru untuk meningkatkan minat literasi bagi para siswa? Sejauh mata memandang sebenarnya untuk upaya guru yang dilakukan khususnya untuk guru SMA sebenarnya sudah banyak, termasuk ketika di jam awal yang sebelum pembelajaran disuruh baca dulu 15 menit, itu adalah upaya untuk literasi ya, untuk masing-masing guru, termasuk saya sendiri. Kalau sejarah mungkin di kelas 11 ada yang diajar saya itu silakan baca dulu halaman sekian sampai sekian materi ini, ya kan? Itu adalah untuk menumbuhkan koneksi. Jadi apa sih sebenarnya yang akan kita bahas di situ? Nah, yang kedua adalah berpikir kritis. Oh ternyata yang disampaikan Bu Dewi ada yang keliru misalnya. Nah di situ kemudian muncul misalnya apa? Koreksi kan gitu. Jadi tidak hanya melulu untuk membaca saja, tapi dimunculkan ada upaya untuk koreksi sebenarnya. Yang harapan saya sih sebenarnya dalam pembelajaran sejarah itu membaca banyak, ada koneksi, kemudian ada koreksi. Kadang-kadang guru ada hilafnya, ada salahnya, ya apa tidak? Ini saya sendiri kalau mengajar ada kalanya mungkin salah gitu kan. Nah ada siswa yang kemudian meluruskan, itu saya senangnya luar biasa. Bukan berarti saya terus ngelak, enggak, saya terima kasih itu kalau ada yang koreksi. Ternyata ada yang kritis untuk bisa mengoreksi di pembelajaran sejarah ya, karena memang ya ini butuh kerja keras dari semuanya. Untuk siswa sendiri, di era digital ini ternyata yang lebih disukai adalah tayangan-tayangan singkat ya, tayangan-tayangan singkat yang mungkin bisa bermakna tapi juga bisa tidak. Seringkali yang membutuhkan mata, menguras mata dan pikiran untuk membaca, seringkali cuma di skip aja. Iya kan? Iya. Yeah. Inilah yang mungkin perlu ada mungkin penanaman dari kecil juga sih ya. Jadi ada kerjasama orang tua, kemudian siswa yang bersangkutan dan juga sekolah. Apa itu contohnya? Penggunaan HP jam sekian sampai jam sekian,
tidak menggunakan HP misalnya ya di rumah. Ini butuh kerja juga, ini butuh kerja keras. Jarang sekali ada orang tua yang seperti itu juga, apa tidak? Di rumah misalnya jam 6 sampai juga jam 9 tidak pegang HP misalnya. Angel apa gampang? Susah. Tuh. Terus itu apa? Untuk membaca. Jadi dari waktu itu digunakan untuk apa? Untuk membaca. Buku apa saja? Yang penting buku yang bermakna. Itu yang penanaman dari rumah, kemudian dikembangkan di sekolah. Tapi juga ada semangat dari siswa itu sendiri. Ini kayaknya butuh kerja keras itu dari semua elemen, ya apa enggak? Mungkin guru sudah silakan membuat rangkuman misalnya gitu ya. Ini maksudnya apa? Itu maksudnya adalah ketika sudah membaca, kemudian mengerti ini maksudnya adalah begini, itulah yang kemudian ditulis. Tidak menulis semuanya, dari alinea berapa jumlahnya ditulis copy paste, atau cuma dikurangi saja misalnya, nggak ngerti makna yang ada di dalamnya. Itu seringkali terlihat begitu. Jadi membuat resume misalnya itu adalah salah satu upaya untuk apa? Untuk literasi. Bagi para pemalas biasanya tidak membaca, tapi apa? Copy paste punya temannya, iya kan? Nah inilah yang mungkin perlu diperbaiki. Sulit itu untuk memperbaiki, ya kan? Memperbaiki ternyata sulit. Membuat resume itu ternyata juga sulit. Jadi kalau tidak dikasih rambu-rambunya, misalnya kalau dalam sejarah sudah ada rambu-rambunya, misalnya 5W1H misalnya. Coba kamu bikin resumenya itu memenuhi itu misalnya, ya kan? Tapi kemudian bingung, penting semua, akhirnya apa? Ditulis semua. Nah, karena tidak bisa mengidentifikasi mana yang harus ditulis dan mana yang tidak. Jadi yang sudah dilakukan oleh guru pertama, mungkin banyak yang sudah melakukan membaca dulu gitu kan. Kemudian ada pembiasaan literasi di Jumat itu, di hari Jumat membaca tadarus misalnya. Kalau yang Kristen misalnya membaca Injil. Ini juga ada pojok literasi misalnya ya. Pojok literasi itu di kelas-kelas itu ada buku novel, buku cerita apa atau buku fiksi non fiksi yang masing-masing siswa itu ngumpulin di situ, kemudian saling tukar. Di jam ada membaca, terus ada menurut kamu itu buku ini tentang apa? Nah di situ ada kayak macam apa? Perbincangan. Saling perbincangan, tukar pikiran. Bisa di sela jam istirahat cuma 15 menit. Ya kan? Yes. Itu bisa sebenarnya kalau dimanfaatkan dengan maksimal. Sambil makan juga bisa kan sebenarnya. Saya kemarin baca buku ini, ceritanya bagus loh. Ini bukunya, coba dibaca. Nah, misalnya begitu. Ini gantian lagi. Jadi pojok literasi itu sebenarnya maknanya adalah untuk meningkatkan literasi siswa di kelas-kelas minimum. Ya, gitu. Nah, tapi saat ini ada yang mungkin jalan, tapi banyak yang belum jalan. Masih ingat kan waktu di kelas 10 ada? Iya. Sekarang udah bubar. Iya. Dia nggak tahu kemana. Nah itu yang perlu diperbaiki. Nah, pertanyaan terakhir ini Bu, apa harapan Ibu untuk program literasi di SMA Negeri 1 Keliro? Semoga program literasi yang ada di sekolah itu lebih bermakna, kemudian masing-masing itu merasa membutuhkan. Kalau sudah merasa membutuhkan, maka di situ nanti akan terjadi peningkatan yang pastinya begitu. Yang kedua adalah kemajuan yang ada di SMA Keliro itu semakin meningkat, karena kita tahu bahwa buku itu adalah jendela ilmu. Itu jendela. Berarti kalau jendelanya banyak itu kan, maka pengetahuan itu akan lebih banyak, lebih bermakna. Sehingga di sini ketika pengetahuan sudah memiliki makna, kemudian akan muncul sikap dan perilaku yang seperti kita harapkan, misalnya berkarakter baik, ya kan bisa dari membaca,
Membaca itu bisa dari buku, bisa dari orang lain mendengarkan, ya, sehingga muncul ada toleransi, kerjasama, kemudian menciptakan suasana di SMA Negeri 1 Klirong yang penuh dengan upaya untuk kemajuan. Karena kerjasama yang diharapkan adalah kerjasama yang di situ bisa memajukan, minimal adalah diri sendiri, kemudian sekolah dan juga masyarakat. Nah itu, kalau Ani mau ke perpustakaannya sudah banyak apa belum kira-kira? Nah, ini. Jadi sebenarnya kita bisa membuat perpustakaan sendiri ya di kelas-kelas itu bisa sendiri itu lebih apa ya namanya, kalau itu menjadi sebuah sarana yang efektif, itu nanti akan menciptakan hasil yang luar biasa, serius. Karena saya dulu merasakan waktu zaman SMA gitu. Karena dulu saya tinggal di asrama. Di asrama itu ada pojok literasi di kelas ya. Kelas itu ternyata ketika terjadi perdebatan itu muncul, oh ternyata begini ya, oh begitu, buku ini begini toh, kok menurut saya begini. Jadi di situ untuk untuk menampung aspirasi dan juga adanya pemahaman pandangan, itu luar biasa kalau benar-benar dilaksanakan dengan baik ya. Di kelas dulu, di kelas sudah berkembang, baru nanti di tingkat forum yang lebih tinggi lagi. Ya insya Allah kalau sudah ada motivasi untuk membacanya tinggi, itu wah pokoknya jos lah pokoknya. Nanti kemampuan untuk menulis ataupun untuk mengeksplor itu lebih tinggi lagi, karena literasi nggak cuma membaca menulis, tapi juga kita bersama-sama untuk bergerak, ada visi dan misi, persepsi, pandangan untuk mencapai cita-cita yang sama, itu adalah termasuk literasi juga. Kiranya sudah cukup obrolan kita pada hari ini. Luar biasa banget ya cerita dan pengalaman dari Bu Dewi. Benar-benar membuka mata kita tentang pentingnya membaca dan menulis. Dan juga bagaimana tulisan bisa menjadi wadah untuk ekspresi dan perubahan. Buat kalian semua nih Kitizen yang punya hobi menulis, jangan ragu buat mulai, karena nggak harus langsung sempurna, tapi yang penting kamu berani untuk mencoba. Ya, karena dari tulisan bisa lahir banyak inspirasi dan bisa jadi suara untuk perubahan. Siapa tahu kalian adalah Kartini-Kartini masa kini yang bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ya, sebelum kami tutup podcast pada episode kali ini, ada nggak nih pesan dari Bu Dewi untuk para penonton? Untuk para penonton, jangan segan dan jangan malas untuk memulai. Membaca, menulis adalah sesuatu yang mestinya kita lakukan sejak dini. Entah menulis apa saja, yang penting sesuai dengan tempatnya. Tidak di sembarang tempat, tapi sesuai dengan tempatnya. Ini yang perlu kita gali dan kita kembangkan. Termasuk jangan malas walaupun itu jatuh terpuruk ya. Jangan putus asa, karena kegagalan adalah sesuatu yang tertunda. Hanya tertunda saja, karena suatu saat kita akan mencapai sesuatu yang kita inginkan. Jadi asa harus dicapai, harus digali, tidak cuma sekedar angan-angan belaka. Gitu. Ya, terima kasih untuk Bu Dewi yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi cerita kepada kami semua. Semoga sukses terus dan tetap menginspirasi untuk kami semua. Amin. Ya, terima kasih juga untuk para penonton yang udah dengerin Qtal Podcast di episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.